Shalom Aleichem, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Viva Katolika, channel yang membahas iman Katolik agar pemahaman iman Katolik kita menjadi lebih baik. Sebelum masuk pada pembahasan, admin mengajak Anda semua untuk subscribe dan share video ini agar channel ini terus berkembang dan mampu memberikan manfaat kepada kita semua. Pemirsa, pada bulan Agustus ini, bangsa Indonesia sedang merayakan HUT kemerdekaan yang ke-76. Kita patut bersyukur karena kita menjadi bangsa yang merdeka dan berdikari. Sebagai sebuah bangsa yang merdeka, kita semua percaya bahwa kemerdekaan ini merupakan perjuangan panjang, di mana tidak sedikit para pahlawan kita yang gugur di medan perang. Para pahlawan ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari suku maupun agama. Mereka bersatu padu untuk menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang merdeka seperti sekarang ini. Pemirsa, dalam lingkungan kita, seringkali muncul pertanyaan maupun pernyataan bahwa agama Katolik ataupun Kristen di Indonesia di bawah oleh penjajah. Apakah benar demikian? Pernyataan dan pertanyaan semacam ini kadang kala sulit untuk kita bantah, sebab para misionaris Katolik yang datang ke Indonesia pada waktu itu adalah orang-orang Eropa, di mana bangsa kita selama 350 tahun dijajah oleh VOC, Inggris dan Belanda, yang notabene adalah bangsa Eropa. Akan tetapi, jika kita belajar sejarah dengan pikiran terbuka, maka kita akan mengetahui bahwa tidak semua orang Eropa itu mendukung bentuk-bentuk penjajahan dan kolonialisme. Misalnya, Ernest Eugene Dawes Dekker yang membentuk 3 serangkai dan mendukung usaha-usaha kemerdekaan bagi warga pribumi pada masa itu melalui jalur politik. Pemirsa, perlu kita ketahui bersama bahwa pada masa itu di Eropa juga terjadi krisis kemanusiaan besar-besaran akibat revolusi industri yang dimulai oleh pemerintah Inggris lalu menyebar ke seluruh Eropa. Jadi, sementara Indonesia dijajah oleh Belanda, di lain pihak mereka juga menghadapi krisis kemanusiaan akibat dari revolusi industri yang terjadi di seluruh Eropa. Eropa benar-benar mengalami shock culture akibat perubahan tatanan sosial yang terjadi. Revolusi industri ini mengakibatkan masalah sosial, antara lain tingginya tingkat pengangguran akibat dari kebijakan industri terbaru yang hanya menyerap sedikit pekerja, sebab tenaga kerja sudah digantikan perannya dengan mesin-mesin industri yang jauh lebih efektif, efisien, dan hemat biaya. Tingginya tingkat kriminalitas akibat dari banyaknya pengangguran yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak dan remaja tidak diperhatikan oleh para orang tua yang sibuk bekerja dari pagi hingga malam untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Serta adanya pabrik-pabrik yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur agar biaya industri jauh lebih murah. Belum adanya hukum yang mengatur tentang hak-hak pekerja pada masa itu mengakibatkan para kapitalis semakin kaya dan buruh menjadi semakin miskin dan sengsara. Undang-undang yang mengatur hak-hak buruh seperti Reform Bill, Factory Act, dan Poor Law Act baru dibuat antara tahun 1832 hingga 1834. Dan itu pun belum bisa terrealisasi dengan baik disebabkan karena labilnya situasi politik Eropa pada masa itu.
Dalam situasi penuh keprihatinan ini, gereja ambil bagian dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi, yaitu dengan mendirikan asrama-asrama, sekolah-sekolah, dan tempat bagi pelatihan anak-anak agar mereka menjadi manusia yang terdidik dan beradab. Gereja mendirikan sekolah, asrama, panti asuhan, dan tempat pelatihan dengan prinsip option of the poor, yaitu keberpihakan gereja kepada mereka yang miskin dan terlantar. Beralih ke Indonesia, yang kala itu disebut dengan Hindia Belanda, keadaan Indonesia juga tidak kalah memprihatinkan dengan keadaan di Eropa, apalagi dengan status sebagai negara jajahan. Sebagai daerah yang terjajah, warga pribumi Hindia Belanda waktu itu mendapatkan penindasan dan kesewenang-wenangan dari pemerintah kolonial. Anak-anak pribumi menjadi semakin bodoh, sebab yang bersekolah hanyalah putra-putra bangsawan pribumi saja, yang tentu jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan perlu pemirsa ketahui, pada masa itu para kaum bangsawan juga secara tidak langsung menindas kaumnya sendiri, sebab mereka mendapat keistimewaan dari pemerintah kolonial sebagai warga kelas atas. Tujuannya tentu saja agar kaum bangsawan tidak bereaksi terhadap pemerintah kolonial, dan pemerintah kolonial dengan leluasa dapat mengeksploitasi alam dan penduduk pribumi. Meskipun begitu, tentu tidak semua kaum bangsawan bersikap demikian, sebab masih ada pula kaum bangsawan pribumi yang lebih memilih mati berjuang daripada harus melihat bangsanya ditindas oleh pemerintah kolonial. Dalam situasi ini kita dibuat pusing, sebab ada kaum pribumi yang mendukung pemerintah kolonial, atau zaman dulu disebut dengan Londo Ireng. Namun di lain pihak ada juga kaum Eropa yang menentang kolonialisme dan membela hak-hak kaum pribumi. Pemirsa, keberpihakan kaum Eropa, terutama Belanda, tidak muncul begitu saja. Bermula dari novel satir karya Edward Douwes Dekker yang berjudul Max Havelaar, mata bangsa Belanda mulai terbuka dengan penindasan yang terjadi di wilayah Hindia Belanda. Edward Douwes Dekker menggunakan nama samaran Multatuli yang artinya aku sudah banyak menderita untuk mengkritik perlakuan pemerintah Hindia Belanda terhadap bangsa pribumi. Meskipun karya Edward Douwes Dekker tidak merubah sikap sosial politik pemerintah Hindia Belanda, akan tetapi bangsa Belanda kala itu mulai menyadari bahwa kemakmuran yang mereka peroleh didapat dari penindasan terhadap kaum pribumi. Pada tahun 1900, Ratu Wilhelmina yang baru saja naik tahta berpidato dan menyinggung soal politik etis atau politik balas budi terhadap kaum pribumi. Pemikiran Ratu Wilhelmina ini dipengaruhi oleh gerakan politik etis yang digagas oleh Peter Brossoff dan C. van Deventer. Politik etis terlihat menarik, tetapi tetap saja jiwa kolonial tentu tidak mau rugi. Harus ada harga yang dibayar oleh kaum pribumi dengan kebijakan politik etis ini. Gereja Katolik melihat lebih jauh masalah kemanusiaan yang terjadi. Selain berjuang untuk menegakkan hak asasi manusia, Gereja Katolik juga mengirim para pastor, biarawan dan biarawati untuk menjadi misionaris. Gereja Katolik memandang dunia ketiga sebagai wilayah misi, bukan sebagai jajahan atau koloni seperti bangsa Eropa pada umumnya. Meskipun misionaris sebagian besar datang dari Belanda, akan tetapi perintah untuk melaksanakan misi kemanusiaan ini datang langsung dari Vatikan. Para misionaris ini memulai karya di Hindia Belanda dengan membuka sekolah-sekolah, asrama-asrama, panti asuhan dan juga tempat pelatihan dengan tujuan
untuk mendidik warga pribumi dari berbagai kalangan supaya menjadi bangsa yang berpendidikan dan bermartabat. Salah satu tokoh misionaris Katolik yang paling berpengaruh adalah Romo van Lith. Romo van Lith mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk pribumi Indonesia. Pada tahun 1900, Romo van Lith mendirikan sekolah normal school untuk kaum pribumi. Dan pada tahun 1904, beliau mendirikan sekolah guru, yaitu Quick School di daerah Muntilan. Murid-murid dari sekolah yang didirikan tersebut juga berasal dari berbagai golongan, baik kaum bangsawan maupun kaum proletar. Beberapa murid yang dikenal dan menjadi pahlawan nasional adalah Monsinyur Sogio Pranoto, Yosapat Sudarso, dan juga Bapak I.J. Kasimo. Romo van Lith berjuang melalui pendidikan, sebab beliau beranggapan bahwa dengan pendidikan nantinya kaum pribumi akan menjadi setara dengan orang-orang Belanda. Romo van Lith memiliki kecintaan yang tinggi terhadap kaum pribumi dan kebudayaan Jawa waktu itu. Pemerintah kolonial tidak suka dengan sikap politik dan keberpihakan Romo van Lith terhadap kaum pribumi. Maka, seringkali usaha Romo van Lith dihalang-halangi oleh pemerintah kolonial. Romo van Lith pernah mengkritik dengan keras kesewenang-wenangan Belanda terhadap kaum pribumi dan melontarkan pernyataan keras, bila suatu saat terjadi perpecahan antara warga pribumi dan pemerintah kolonial, maka ia bersama para misionaris akan berpihak pada kaum pribumi. Atas usaha Romo van Lith dalam mendukung dan memperjuangkan pendidikan bagi kaum pribumi, maka pada tanggal 26 September 2016, Romo van Lith mendapat penghargaan Satya Lencana dan diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo. Selain Romo van Lith, ada juga Romo Frans Magnus Suseno yang masih aktif dalam forum-forum dialog. Romo Magnus masih berjuang dan aktif hingga saat ini untuk mempromosikan ideologi Pancasila dan juga kebinekaan. Romo van Lith dan Romo Magnus adalah salah satu dari banyaknya misionaris Eropa yang begitu berpihak dan mencintai Indonesia. Perjuangan para misionaris Eropa ini menjadi bukti bahwa Kristen bukanlah agama penjajah dan disebarkan melalui penjajahan. Selain itu, kaum pribumi yang berpihak kepada pemerintah kolonial alias Londo Ireng ini juga pada umumnya bukan dari kalangan Kristen. Sama halnya dengan agama-agama lain, para tokoh Kristen ini juga turut ambil bagian dalam perjuangan mewujudkan Indonesia merdeka. Pada akhirnya kita semua harus menyadari bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan ini adalah perjuangan semua putra bangsa dari berbagai latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda. Dan kita masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dan eksistensi Indonesia di mata dunia. Pemirsa, demikian pembahasan admin mengenai peran kaum Eropa yang menentang bentuk-bentuk kolonialisme di Indonesia. Narasi yang admin bangun tidak bermaksud untuk membuka kembali luka lama dan kebencian terhadap bangsa Eropa, secara khusus bangsa Belanda. Dan melalui narasi yang admin buat ini, admin hanya ingin mematahkan anggapan tentang kekristenan sebagai agama penjajah. Mohon maaf jika pembahasan admin tidak dapat menyenangkan semua pihak. Untuk itu, Anda bisa mengutarakan pendapat pada kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan dan bersahabat. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami. Shalom Aleichem.